Pace Bene, halo pemirsa sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Marsan, dalam talk show Membina Iman, Membangun Persekutuan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang tidak ada keselamatan di luar gereja. Nah, telah hadir kedua mahasiswa kita, Saudara Andri dan Saudara Vesus. Dan juga ada kedua frater kita sebagai narasumber. Ada Frater Deo dan Frater Rupertus. Nah, para pemirsa sekalian, kita akan mendalami tema ini lebih lanjut. Dipersilakan kepada kedua frater ini dan mahasiswa sekalian. Terima kasih. Kami kan mahasiswa, saat ini sedang berkuliah. Kami mendengar ada konsep tentang keselamatan di dalam gereja Katolik. Bisa Frater jelaskan apa itu konsep keselamatan dalam gereja Katolik? Baik bro, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gereja Katolik dalam teologinya menempatkan misi keselamatan sebagai bagian sentral dalam segala karyanya. Keselamatan itu pertama-tama tentu datang dari inisiatif Allah atas dasar kasih Allah sendiri. Tanpa misi keselamatan ini, gereja tidak dapat bergerak hadir di tengah-tengah dunia ini. Gereja diutus untuk menjadi karya keselamatan universal dan berpartisipasi dalam misi Allah untuk menyelamatkan segala ciptaan. Perlu kita tahu juga bahwa keselamatan itu terbagi dalam dua konsep. Yang pertama konteks keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, keselamatan di dunia itu tampak dalam kesejahteraan dan kedamaian dan penuh cinta kasih di tengah dunia. Sebenarnya agak sama juga dia konteksnya di akhirat. Tapi di akhirat keselamatan itu dipenuhi secara definitif. Kepenuhan keselamatan bagi manusia akan terpenuhi tentu dalam kesatuan dengan Tuhan. Nah, ketika kita bersatu dengan Tuhan, disitulah keselamatan secara definitif terpenuhi. Berkaitan dengan keselamatan di akhirat itu, Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui Yesus Kristus, penyelamat tunggal dan universal. Begitulah kira-kira inti dari iman Kristiani dalam konteks realitas keselamatan yang ada dalam pemahaman saya. Baik Frater, saya juga ada mendengar dari teman saya yang beragama lain. Katanya di luar gereja itu, mereka yang bukan gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Bisa Frater jelaskan tentang itu? Saya bingung mendengarnya. Baik. Memang ada ungkapan itu, tidak ada keselamatan di luar gereja. Atau istilah yang lebih populernya itu lagi, extra ecclesiam nulla salus, itu dalam bahasa Latin. Nah, ini mau menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja Katolik, yang adalah tubuhnya. Nah, jadi jika orang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu sebagai sakramen keselamatan, namun tidak mau tinggal di dalamnya atau masuk ke dalamnya, maka dia tidak dapat diselamatkan. Dengan itu hendak ditekankan kembali bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dalam gereja Katolik, dan bahwa semua orang diselamatkan melalui iman dalam Kristus, meskipun mereka mungkin tidak menyadari atau mungkin mereka tidak mengakui hubungan dengan gereja Katolik. Jadi kira-kira begitulah tentang konsep keselamatan itu. Lalu Frater, bagaimana konsep ini muncul dalam gereja Katolik? Jadi ini kan berarti berkaitan dengan sejarahnya kan? Ya. Sejarah tentang istilah ini. Nah, istilah extra ecclesiam nulla salus ini itu pertama kali atau awalnya itu diperkenalkan oleh Santo Cyprianus. Nah, ini dalam konteks menghadapi kaum bid'ah, waktu itu orang-orang yang menghujat gereja Katolik dan juga kaum skismatik yang dengan sengaja memisahkan diri dari gereja Katolik. Namun perlu diingat bahwa pada masa Cyprianus itu yang dimaksudkan dengan di luar gereja Katolik itu bukanlah agama lain seperti misalnya Muslim atau apapun itu, tetapi maksudnya ialah segala ajaran yang terdapat pada Kristen itu harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh gereja Katolik. Nah, selain Santo Cyprianus ini, dalam sejarah gereja itu terdapat
beberapa bapak gereja lainnya seperti Santo Agustinus, lalu Irenaeus, lalu Clemens dari Alexandria, ada Origenes juga yang memiliki pandangan demikian bahwa di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Mereka meyakini bahwa keselamatan hanya diperoleh di dalam Kristus, dan kesatuan gereja dan uskup itu adalah syarat kesatuan dengan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja itu diyakini juga oleh beberapa paus dan juga beberapa konsili. Seperti ada Paus Innocentius III, Paus Bonifacius VIII, lalu konsili Lateran, dan yang terakhir itu ada dekret untuk gereja-gereja Koptik dalam konsili Firenze tahun 1442, tepatnya itu pada tanggal 4 Februari, yang dikeluarkan oleh Paus Eugenius IV dalam rangka waktu itu untuk mendamaikan gereja timur dan gereja barat. Nah, dekret dalam konsili Firenze ini menjadi dokumen resmi gereja pertama yang menerapkan istilah tadi itu kepada kaum heretik dan skismatik. Maka melalui dekret ini itu Paus dengan tegas mengatakan bahwa Kristus adalah puncak pewahyuan Allah dan misinya itu diwariskan ke dalam gereja. Maka berpisah dengan gereja berarti berpisah dengan Kristus. Nah, itu artinya tidak ada keselamatan. Nah, itulah kira-kira sejarahnya muncul istilah itu. Oh, apakah konsep ini masih diyakini oleh gereja sampai sekarang, Frater? Nah, itu dia. Gagasan itu memang lama itu hidup dalam gereja, diyakini oleh gereja itu sepanjang sejarah gereja sampailah masuk ke abad ke-19 sampai abad ke-20. Itu munculnya Konsili Vatikan II, tepatnya itu pada tahun 1962 sampai tahun 1965. Jadi gereja itu mulai terbuka, mulai menafsir ulang pandangan tersebut. Gereja itu bersifat lebih ekumenik, lebih terbuka juga dengan dunia, dengan agama lain. Jadi para bapak konsili yang waktu itu dipimpin oleh Paus Yohanes ke-23 itu akhirnya membuka wajah baru gereja. Jadi mereka melihat pandangan itu perlu ditafsir ulang atau ditinjau kembali. Karena gereja kita, gereja Katolik meyakini bahwa Allah itu menghendaki semua manusia itu diselamatkan. Dan janji keselamatan Allah kepada manusia itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, yang Allah itu yang menjadi manusia. Nah, jadi dasar itu tadi, gereja itu menemukan bahwa ternyata ada kebenaran yang diilhami oleh Allah di luar gereja. Nah, sejak saat itulah, sejak Konsili Vatikan II tadi, itulah gereja mulai terbuka terhadap dunia dan pandangan-pandangan agama lain. Jadi, tapi perlu diingat juga, meskipun demikian, gereja kita tetap memegang kekasannya sebagai satu-satunya gereja yang memancarkan cahaya Kristus di dunia. Itu kira-kira sekarang. Oh, iya. Mulai paham saya sekarang tentang ini. Tadi saya mendengar, Frater, ada kalimat terbuka terhadap dunia, ya kan? Nah, saya ingin bertanya, bagaimana konteks terbuka terhadap dunia dan apa katanya itu dengan keselamatan? Oh, baik. Saudara, sebenarnya ini bisa dijawab dengan ada istilah yang muncul itu dari seorang teolog yang bernama Karl Rahner yang dia memunculkan istilah itu dengan Kristen anonim. Jadi apa itu Kristen anonim? Sebenarnya Kristen anonim ini tidak secara khusus merujuk pada suatu ajaran atau keyakinan tertentu dalam gereja Katolik. Jadi Karl Rahner ini dalam konsep teologinya menyatakan bahwa konsep Kristen anonim menyatakan bahwa seseorang yang secara sadar dan tulus mengikuti pemahaman moral dasar dengan bisa dikatakan dengan tindakan yang melakukan perbuatan baik, melakukan keadilan. Bahkan mereka sebenarnya tidak secara formal mengaku sebagai Kristen, tetapi sebenarnya dalam prinsipnya jika mereka tidak prinsipnya mereka sungguh mengikuti nilai-nilai ajaran Kristus. Jadi orang-orang ini meskipun mereka mungkin tidak mengaku sebagai Kristen, tidak mengklaim diri sebagai Kristen, namun dapat dikatakan mereka secara anonim atau bisa dikatakan tanpa nama menjadi Kristen dengan perlakuan dan tindakan yang telah dibuatnya.
Oh, ya ternyata begitu ya konsepnya ya. Sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Iya. Nah, Father, kayak di Indonesia ini kan kita mengakui beragam agama, ya kan? Ya. Nah, kira-kira apakah konsep itu masih relevan dengan sikap gereja yang dulu itu menyangkal keselamatan agama lain? Seperti kita lihat tadi sejarahnya kan, Ah. Gereja Katolik itu ternyata semakin terbuka dalam paham tentang keselamatan. Paus Pius ke-12 pada tahun sekitar 8 Agustus dalam tahun 1949 dalam dekretnya menegaskan klaim gereja untuk mengeksklusikan orang yang di luar gereja itu sungguh tidak relevan lagi sebenarnya. Jadi aksioma itu keselamatan tidak ada di luar gereja itu dapat mengarah ke intoleransi dan mendua. Menduanya di mana? Bisa kita lihat karena di satu pihak berarti tak ada satu orang pun yang akan diselamatkan dari luar gereja. Dan di pihak lain kita lihat kenyataan misalnya di Indonesia ini kan banyak kali agama-agama. Artinya di seluruh dunia juga berapa persen lah agama Katolik. Artinya bahwa jutaan bahkan miliaran orang akan tidak selamat. Disitulah artinya menjadi mendua pernyataan itu. Kemudian tadi dijelaskan Konsili Vatikan kedua kemudian membuka konsep pembaharuan. Sebenarnya Konsili Vatikan II ini tidak begitu memperdebatkan konsep teologis dan tidak membicarakan agama-agama lain dari perspektif pastoral, tetapi lebih kepada bagaimana membangun dialog mutual. Konsili sebenarnya belum begitu menegaskan secara formal tentang nilai keselamatan agama lain karena lantaran Konsili Vatikan II ini selalu fokus kepada ajaran Yesus Kristus, kepada mengacu pada Yesus Kristus. Meskipun demikian, ada pengakuan bahwa eksistensi tradisi lain, bisa nilai-nilai agama lain itu merupakan elemen rahmat dan kebenaran dan bentuk kehadiran Allah yang tersembunyi. Jadi di agama-agama lain itu ditemukan elemen-elemen rahmat dan kebenaran itu. Jadi seperti pertanyaan tadi realitas pluralitas agama itu memungkinkan sebuah dialog mutual. Kita sebagai Katolik diajak untuk membangun dialog itu, membuka diri untuk diperkaya dengan ajaran agama lain, berani memandang agama lain itu dengan kacamata mereka tanpa mengaburkan identitas sendiri tentunya. Dengan demikian kita menerima yang lain dan menerima keberlainannya, artinya satu kesatuan secara relasi, demikian. Jadi intinya adalah menghayati perintah kasih kepada Tuhan dan sesama secara serius dan mendalam, kiranya menjadi dasar persatuan kita kepada umat beragama lain. Agama merupakan rahmat bagi seluruh alam sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Konsili Vatikan kedua itu, dialog itu sungguh sangat dibutuhkan oleh setiap pemeluk agama agar terciptanya toleransi, agar kita selalu menjunjung sikap toleransi. Jadi kita sebagai Katolik itu perlu ditegaskan ada bahaya menganggap agama itu semua sama. Sebenarnya tidak. Tetapi kita sebagai Katolik jangan pernah merasa sombong atau mengklaim bahwa agama Katolik lah yang paling benar. Kita sebagai Katolik harus menerima adanya perbedaan dari setiap agama-agama. Sekaligus kita tidak pernah mundur menyatakan bahwa Yesus Kristuslah penyelamat tunggal dan universal, seperti konsep keselamatan yang tadi dijelaskan di awal kan. Jadi gereja itu adalah sakramen universal, sakramen keselamatan universal. Artinya gereja yakin umat Allah dalam diri Yesus Kristus membawa cahaya Injilnya ke seluruh dunia melalui cara hidup dan atas dasar cinta kasih Allah, atas dasar Injil Kristus. Demikianlah konsep Gereja Katolik akhirnya membangun persekutuan dan nilai-nilai Kristen. Oh, ternyata asik juga ya tentang pemahaman tentang tak ada keselamatan di luar Gereja Katolik. Nah, wah seru sekali
menurut saya. Pasti itu. Ya. Mantap. Harus belajar Namun dia. sayang dalam diskusi kita kali ini bahwa kita akhiri lah. Oke. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua rekan mahasiswa kita, Saudara Andri dan Saudara Jesus, sekaligus kepada Saudara Deo dan Saudara Rupertus yang telah mendalami tema kita kali ini. Nah, pemirsa sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Kita yakin semoga dengan diskusi kita kali ini memberikan banyak manfaat bagi kita dalam perkembangan gereja Katolik. Sekian dan terima kasih. Pace bene. Baca Pace bene.